Hello guys, welcome back again to Bitcoin Update. Hari ini gue akan coba kasih update ya. Sebelumnya mohon maaf dulu kalau kemarin nggak upload, soalnya lagi ada kesibukan lah ya. Nah untuk update hari ini, bias gue masih short ya, dengan kita punya minor supply atau bearish fair value gap yang baru. Kalau dari video hari Rabu kan range-nya tuh kita di atas sedikit ya, dari 67 sampai 68 ya. Sekarang kurang lebih masih sama sih, cuman turun dikit ya. Kemarin kalau nggak salah eh kontak minor supply-nya di sini ya, di candle ini. Sekarang kita sudah geser ke candle bawahnya gitu. Eh gue pribadi sudah run ya, average-nya kurang lebih di harga sekarang ya, karena udah masuk ke area yang gue bikin juga, kotak yang gue bikin juga nih. Ya, untuk SL-nya sendiri, kita bisa pakai geser dikit ya. Pakai yang udah ada aja deh. Ya, kita geser SL-nya di level ini ya. Ya, nah reasoningnya kenapa nge-short kurang lebih masih sama ya. Kurang lebih masih sama. Pertama dari indikator kita di bawah EMA 50 dan ya walaupun sekarang kita berada di EMA 5, tapi ini belum bisa dipastikan ya, belum bisa dipastikan gitu. Bisa aja nanti ini candlenya seperti ini, dia cuma ngebuat wick kayak gini habis itu drop lagi gitu. Nah, arti di bawah EMA 50 maupun EMA 5 itu seperti apa, teman-teman bisa tonton video gue sebelumnya ya. And then dari tren ya, teman-teman bisa lihat yang garis putih ini, bahwa in a lower time frame ya, karena gue selalu makainya chart 4H, kita tuh masih di dalam downtrend ya. Kita masih di dalam downtrend, dan dari hari Rabu gue bilang bahwa garis putih ini sementara menjadi resisten utama kita ya, di mana setiap ngehit atapnya atau garis putih atasnya ini dia reject, dan barusan tadi pagi ya kita hit persis banget nih ya. Kemudian dia reject lagi. And then masih ngomongin tren, di sini kita punya bear flag juga ya, pattern yang gua selalu pakai dari update pertama, dan sekaligus juga buat konfirmasi bagi teman-teman yang lebih pengen konservatif gitu ya, play safe. Entry lah short ketika support si bear flag-nya ini jebol. Seperti ini ya kan, dia jebol. Seperti ini lagi, dia jebol lagi gitu ya. Lalu ketiga dari data derivatif itu kurang lebih masih sama ya. Spotnya pada jualan merah ya, artinya Wells atau si institution lagi buang barang. Sedangkan retail tradernya ini mayoritas ngelong atau posisinya tuh hijau gitu ya. Jadi kalau dibilang counter the trend atau counter the majority, ya boleh dibilang seperti itu. Cuman sih sebenarnya sih enggak ya, karena kita follow the trend kan. Kita follow the trend ya, dan kita lebih mengikuti ke pergerakannya Wales gitu. Kalau Wales lagi buang barang ya kita harus nge-short. Kalau Wales lagi beli ya kita harus ngelong gitu. Jadi yang dipantau itu adalah data derivatif. Jangan ngikutin mayoritas retail atau newbie itu posisinya lagi pada ngapain ya. Istilahnya kalau bahasa ininya apa? Kontrarian ya. Istilahnya kontrarian tuh.
Ya. Dan oh ya, sedikit info juga. Jujur kalau misalnya di YouTube ya, kalau di YouTube itu gue update-nya agak telat sih. Ini aja jam jam 7.58 mungkin nanti uploadnya bisa jam 8 atau siangan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau dapat update-nya cepet ya, real time, gue lebih aktif di X ya. Gue lebih aktif di X karena lebih mudah kan. Di situ tinggal ketik-ketik posting gitu. Kalau YouTube kan nih, gue harus edit dulu, terus uploadnya juga butuh waktu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat update-nya lebih cepat, boleh cek deskripsi untuk username X gua ya. Sekalian follow nih, promosi. Ya, paling itu aja sih ya, teman-teman update-nya. Baru ya, ini update-update baru nih. Setup baru, yaitu kita punya limit short di area kotak ini yang gue buat. Dengan SL-nya kita geser sedikit dari previous setup. Lalu reasoningnya sudah. Nah, untuk targetnya kurang lebih ya. Ini bisa di sini ya, previous week di level 66, maupun kalau misalnya kita dikasih lower ya, misalnya kita dikasih lower, kita bisa set TP di 65, bisa juga ya. Supaya dapat gambaran, ini gua ini ya, Fibonacci-nya gua hapus nih. Kita coba nyalain dulu ya, supaya bisa dapat gambaran nih. Nah, untuk Fibonacci retracement ini gue juga ada sedikit modifikasi ya. Pertama, ini gue balik ya, makanya pakai yang versi inverted, dan nggak semua level Fibonacci itu gue pakai ya. Pribadi gue sih preferensi ya itu paling sering pakai 0,75, 1 sama 1618 ya. Ini preferensi gue pribadi nih ya, dimana dan kalau kita lihat juga kurang lebih sama kan. Setup short kita ini juga didukung oleh area Fibonacci ya, dimana kita bisa menjadikan 0,75 ini sebagai minor resistance ya, minor resistance, dan terbukti aja nggak nyampe level ke situ udah langsung reject ya. And then biasanya gue menggunakan level 1618 itu sebagai level take profit ya, TP max ya. Sama ada sih satu lagi yang sering gue pakai, 1272 ya. Nah, di mana pas juga kalau misal kita lihat area TP kita itu berada di range kurang lebih ya level Fibonacci retracement 1272. Ya, gitu aja sih teman-teman ya untuk update hari ini. Disclaimer on ya, not financial advice and always do your own research. Okay, so thank you for watching and see you in the next update. Bye bye.